Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Sebenarnya urusannya bukan masalah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bukan. Tetapi bagaimana seseorang itu diberikan mandat yang seperti itu bisa menggunakan waktu yang sebaik-baiknya agar day by day itu bermakna bagi organisasi. Pemirsa, hanya butuh waktu 2 jam saja Komisi 1 DPR RI akhirnya memutuskan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Dan kemudian kita lihat bersama, selama 13 bulan ke depan, Jenderal Andika Perkasa harus menyelesaikan tugasnya sebagai Panglima TNI. Saat fit and proper test kemarin, menantu mantan Kepala BIN Hendro Priyono ini menyatakan memiliki 8 fokus pekerjaan. Apa saja saya paparkan untuk Anda. Yang pertama adalah mengembalikan tugas-tugas TNI yang berpegang pada peraturan perundangan. Kemudian, melakukan penguatan keamanan di setiap titik perbatasan baik di darat, laut ataupun juga udara. Nah, kemudian peningkatan kesiapsiagaan seluruh prajurit TNI dan juga peningkatan operasional keamanan siber. Selanjutnya kita simak lagi. Nah, kemudian untuk poin kelima sampai dengan poin ke-8 fokus di sini. Yang pertama ada peningkatan sinergitas intelijen terutama di wilayah konflik, kemudian pemantapan interoperabilitas trimatra terpadu dalam operasi TNI, kemudian penguatan integrasi penataan organisasi TNI dan diplomasi militer sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Dan kemudian hal yang coba kita ulas di sini adalah mengenai poin nomor 1 dari paparan Jenderal Andika TNI ini tentang mengembalikan tugas TNI yang sesuai dengan peraturan perundangan. Kita simak dalam video berikut ini apa yang dimaksud Jenderal Andika tentang tugas TNI sesuai peraturan perundangan. Lagi seenaknya atau bertindak seolah kita punya kewenangan. Yang kita akan lakukan ya sesuai dengan peraturan perundangan, benar-benar itu. Peraturan hukumnya gimana ya kita harus begitu. Salah satu yang disurat itu kan misalnya TNI selama ini masuk ke ranah sipil. Tadi Bapak bilang TNI tidak akan mengambil. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak boleh. Ya, karena memang kita kan dalam tim, dalam sistem kenegaraan kita kan kita terdiri dari banyak lembaga. Kalau masing-masing departemen lembaga itu disiplin ya kepada tupoksinya, maka akan terjadi satu teamwork, menjadi satu kekuatan. Sehingga itulah yang menjadi komitmen saya, kita harus disiplin. TNI akan berpegang pada peraturan perundangan, tupoksi kita saja. Kalaupun ada tugas-tugas yang sifatnya membantu, kita pasti akan kedepankan lembaga, departemen yang memang punya tupoksi itu. Ya. Sinergitas dengan TNI Polri seperti apa? Harus lebih bagus. Pendekatan untuk Papua bagaimana Pak yang ada di TNI Polri? Yang Bapak tunggu, 8 fokus calon anggota Panglima TNI ini, di mana Jenderal Andika sudah menyatakan salah satu yang menjadi concern adalah mengenai tidak boleh keluar dari tupoksi, begitu. Tapi ada satu concern yang juga sampai saat ini masih menjadi perhatian publik, yakni mengenai masa jabatan yang bahkan dikatakan masa jabatannya ini hanya singkat. Nah, tapi pengamat militer Universitas Paramadina Anton Ali Abbas memberi wacana lain tentang masa tugas seorang Panglima TNI. Dan dalam sejarah Panglima TNI, pemirsa, ada seorang Panglima yang diperpanjang masa jabatannya, tapi ada pula yang dipersingkat. Ada 2 presiden terkait usia pensiun Panglima TNI. Yang pertama adalah presiden itu pernah memperpanjang usia pensiun TNI. Memang pasal 71 Undang-Undang TNI itu menyebut bahwa usia pensiun perwira paling lama adalah 58 tahun. Tapi kita punya presiden, itu Jenderal Endriartono Sutarto, itu menjabat Panglima TNI 58 tahun 9 bulan.
Jadi ada presiden yang lebih, tapi ada presiden yang kurang, yang namanya Jenderal Gatot Nurmantio. Dia pensiun dari jabatan Panglima TNI 3 bulan sebelum beliau masuk usia pensiun. Jadi itu satu. Kedua, saya pikir apa yang dilakukan akan dilakukan oleh Jenderal Andika ini lebih banyak pada bukan menawarkan sesuatu yang baru, tapi bagaimana beliau mengimprove apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Terkait dengan concern tadi, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yakin Andika sudah mempersiapkan diri dengan maksimal. Pihak istana pun juga tidak mempermasalahkan atau mempersoalkan masa kerja Andika setelah resmi menjabat, karena yang terpenting adalah bagaimana Jenderal Andika Perkasa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk organisasi. Kurang lebih ada 400 hari ya dalam bekerja. Pasti beliau sudah menyiapkan diri untuk menata seoptimal mungkin dengan mempersiapkan agenda yang akan dijalankan oleh yang bersangkutan. Karena apa? Karena bagi kita sebenarnya urusannya bukan masalah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bukan. Tetapi bagaimana seseorang itu diberikan mandat yang seperti itu bisa menggunakan waktu yang sebaik-baiknya agar day by day itu bermakna bagi organisasi. Beberapa hal yang mestinya akan disiapkan, di antaranya ya, beliau akan melakukan regenerasi karena di akhir nanti masa jabatan Bapak Presiden Pak Jokowi akan meninggalkan sebuah legacy, sebuah tatanan reorganisasi yang semakin mantap ke depan. Seperti yang disampaikan oleh Muldoko bahwa rekam jejak Jenderal Andika Perkasa inilah yang kemudian menjadi satu pemantapan kenapa hingga akhirnya kemudian istana pun mantap dengan rekam jejak ini. Dan apakah kerja 400 hari ini sesuai dengan rekam jejaknya? Kita simak bersama. Jenderal Andika Perkasa adalah lulusan Akademi Militer pada tahun 1987 yang mengawali karir sebagai perwira pertama infanteri di jajaran Korps Baret Merah atau Kopassus. Dan publik mulai banyak mengenalnya ketika menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada tahun 2014 atau pada periode pertama Presiden Joko Widodo memimpin. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat beberapa fakta lain tentang Jenderal Andika Perkasa. Fakta pertama kita sudah membahasnya di awal tadi ya, tapi yang kita lihat adalah laporan hartanya di KPK. Nah, fakta ini tidak di dalam fit and proper test, tapi DPR cukup meminta klarifikasi apakah semua kewajibannya diselesaikan. Oke, kita simak bersama ya. DPR menyatakan bukan lembaganya untuk menginvestigasi harta jenderal.
Tapi poin kedua yang menarik adalah mengenai soal kiprah perwira TNI Angkatan Darat menjadi Panglima TNI. Di mana sebelum Andika sudah ada 16 orang dari Angkatan Darat dan hanya 3 dari Angkatan Laut, dan maksud kami 3 dari Angkatan Udara dan 2 dari Angkatan Laut. Kemudian ada beberapa fakta di sini Anda bisa menyaksikan juga yang menjadi concern ataupun juga pandangan dari sejumlah pihak. Sementara itu pemirsa, di satu sisi kepemimpinan di militer kadang-kadang ini juga bisa ditarik ke ranah politik. Dan bagi Jenderal TNI Andika Perkasa, masa 13 bulan ke depan lekat dengan intrik pemilu 2024. Dan pertanyaannya apakah partai politik tertarik dengan Andika? Politisi dari PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyatakan kita untuk perlu melihat kinerjanya lebih lanjut. Dan kalau soal elektabilitas seseorang, asal memiliki kinerja baik sesuai dengan aturan perundang-undangan, saya kira begitu selesai menjadi Panglima TNI, ya otomatis barangkali akan banyak lamaran-lamaran. Seperti gadis yang cantik banyak diminati. Saya kira itu ya. Tapi kalau masih bertugas, masih menjabat, jangan digoda dulu ya Pak TB ya, dan Mas Burhan. Betul, Oke, betul. Itu terima kasih. Bersama. Oke, terima kasih Pak TB Hasanuddin. Tapi sementara itu pemirsa, menurut pengamat politik Burhanuddin Mutahdi, sosok militer dalam panggung politik Indonesia sebenarnya masih diharapkan oleh publik. Tapi sayang kurang stok sosok militer yang tangguh di dunia politik. Tadi yang disampaikan oleh Jenderal Andika bagus, karena kita tahu dalam beberapa tahun terakhir itu ada kesan ya TNI ditarik-tarik di luar dari tugasnya, nyetak sawah, ya, kemudian bagi-bagi sembako ya. Kalau vaksinasi, saya setuju itu bagian dari tugas TNI karena perang bukan hanya yang berhadapan dengan musuh yang kelihatan, tapi kalau misalnya berkaitan dengan di luar itu tentu akan memperburuk citra TNI, meskipun saya tahu bukan TNI ya, kan ada banyak pihak yang menarik-narik TNI untuk masuk pada persoalan yang sebenarnya bukan bidangnya, dan itu mengecilkan TNI, dan sebaiknya Panglima TNI komit di sini. Nah, meskipun lagi-lagi tadi ada side effect-nya, kalau misalnya beliau baik kinerjanya, side effect-nya mungkin saja panggungnya sebagai Panglima TNI akan dirasa terlalu sempit untuk Jenderal Andika, dan orang mungkin saja meliriknya sebagai figur entah nomor 1 atau nomor 2 di 2024. Dan tadi adalah pemaparan kami pemirsa, dan usai jeda saya masih akan kembali dengan informasi lain untuk Anda. Di antaranya, bagi Anda pelaku perjalanan darat dengan bus, maka jangan lupakan untuk membawa hasil tes antigen. Informasi yang kami berikan untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.